may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'd. Masih ada yang ingat enggak pertemuan terakhir hadis keberapa ya? Hadis 23. Babu izalatin najasah wa bayaniha ay bi bayanun najasati wa mutahharatiha. Penjelasan tentang menghilangkan najis ya. Menghilangkan najis dan penjelasannya itu penjelasan tentang najis dan bagaimana mensucikan najis. Kita sudah bacakan hadis 22. Sekarang masuk hadis ke-23. Hadis ke-23 yaitu hadis wa anhu, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhayananikum an luhumil humur ya li ahliyatihi fa innahu rijsun. Kata innallaha wa rasulahu yanhayananikum an luhumil humur li ahliyah li annaha rijsun. Kata Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, beliau menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya keduanya melarang kalian makan daging keledai ahliyah, maksudnya keledai jinak. Ya, makan daging keledai jinak. Fa innaha rijsun, maka dia tergolong najis. Ini berbeda dengan ya keledai liar. Kalau keledai liar halal untuk dimakan dan ini merupakan ijma atau kesepakatan para ulama. Keledai liar maupun kuda dia halal dimakan. Ya. Namun keledai peliharaan itu tidak boleh dimakan. Ya, berdasarkan keterangan dari Anas bin Malik ini. Bahwasanya Rasulullah SAW dan Allah dan Rasulnya melarang kita untuk makan daging keledai jinak. Adapun keledai liar halal. Ya, halal. Dan Nabi SAW dan para sahabat pun pernah memakan keledai liar. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Qatadah, dalam hadis yang panjang mengenai keberangkatan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, ketika mereka belum berihram, mereka melihat ada seekor keledai liar, maka Abu Qatadah menangkap dan menyembelihnya lalu membawanya kepada para sahabat, ya, dan Nabi pun memakannya. Baik. Nah, daging kuda, kalau daging kuda beda dengan keledai jinak. Kalau keledai itu jelas ya, bentuknya bukan seperti kuda. Ya. Nah, kalau keledai liar halal, keledai jinak haram. Sedangkan daging kuda itu lain lagi. Dia boleh. Dia tidak dianalogikan atau dikiaskan kepada keledai. Ya, sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an luhumil humur al ahliyah wa adina fi luhumil khair. Ya, Rasulullah SAW melarang untuk makan daging keledai jinak, ya, keledai peliharaan, dan membolehkan memakan daging kuda. Ya, daging kuda itu halal. Oleh karena itu ada wisata kuliner daging kuda, misalkan semisal di daerah Tawangmangu atau yang selainnya, maka itu halal dimakan. Ya. Adapun binatang-binatang yang halal dimakan, itu sebagaimana yang telah dijelaskan ya oleh para ulama, selama binatang tersebut ya bukan binatang buas, bukan anjing babi, maka halal dimakan. Adapun binatang buas haram. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'labah disebutkan ya, naha an akli kulli dhi nabin minas saba' atau minas siba'. Ya, Rasulullah SAW melarang makan setiap hewan buas yang bertaring. Ya,
Hewan buas yang bertaring. Juga burung yang memiliki kuku cakar untuk berburu, itu juga tidak diperbolehkan. Burung elang, kayak begitu ya. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, beliau mengatakan, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kulli dinabin minas siba wa an kulli di mikhlabin minat tair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang memiliki kuku untuk mencengkram, untuk memangsa pakai kukunya. Ya, semisal burung elang. Nah, para ulama lainnya menyatakan, semisal Imam An-Nawawi, ya, dari hadis yang pertama tadi mengenai hewan yang memiliki taring di sini, maksudnya taring yang digunakan untuk memangsa. Ya. Kalau kelinci boleh nggak, Bu? Makan daging kelinci? Boleh. Ya. Nah, ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik. Ya, disebutkan bahwa di situ Anas bin Malik menangkap kelinci kemudian dibawa kepada Abu Talhah, lalu Abu Talhah menyembelihnya. Ya. Kemudian mengirim dagingnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hewan-hewan yang lainnya ya, pengecualian di sini mengenai masalah hewan yang ada di laut. Ya. Tadi disebutkan hewan yang diharamkan dimakan yaitu hewan yang memiliki taring untuk berburu. Sementara dalam hadis sebelumnya yang pernah berlalu bagi kita, yaitu hadis mengenai air laut, tahuru ma'uhu, wahillu maitatuhu. Air laut itu suci. Airnya dan bangkainya pun halal. Ya, para ulama sebagian ada yang mengecualikan hiu. Hiu, karena hiu dia memiliki taring dan tergolong buas yang digunakan untuk memangsa mangsanya dengan taringnya. Nah, kemudian ada lagi hewan-hewan yang kita tidak diperkenankan untuk dimakan dengan pengecualian, yaitu hewan jalalah. Apa itu hewan jalalah? Hewan yang mengkonsumsi atau makan sehari-hari dari kotoran yang najis. Ya. Semisal ikan, kalau diletakkan di tempat yang kotor, dia makan kotoran, ya, maka itu nggak boleh dimakan kecuali dipisahkan, kemudian dia diasingkan di air bersih selama 3 hari, dimakan dengan makanan normal, bukan lagi kotoran, baru setelah itu boleh dimakan. Jadi hewannya itu dipisahkan, artinya dikarantina. Ya, dikarantina. Dulu di masa Ibnu Umar, ada ayam, yang ayam itu makannya makan kotoran. Maka disebutkan oleh Ibnu Umar di sini, annahu kana yahbisu dajjaja al-jalala salasan. Ibnu Umar yahbis, menahan, mengkarantina ayam tadi selama 3 hari. Ya, selama 3 hari, kemudian 3 hari diberikan makan normal, baru boleh disembelih dan dimakan. Nah, ini juga yang terjadi, semisal daging ikan yang dia makannya dari najis. Semisal ikan lele makannya dari najis. Dari kotoran manusia bahkan. Ya, ketika dia ditangkap atau diambil, itu nggak boleh langsung dikonsumsi, tapi harus dikarantina selama 3 hari. Ya, ditempatkan di tempat yang bersih, kemudian diberikan makanan normal yang bersih. Setelah 3 hari, 3 malam, baru dia boleh dikonsumsi. Nah, itu hewan jalalah namanya. Ya. Ini ada keterkaitannya dengan pembahasan hadis ke-23 mengenai ya keledai. Ya, kemudian disebutkan di dalam syarah fihi dalilun ala tahrimi akli luhumi hamr ya al-ahliyah. Maka dalam hadis ini terdapat keterangan dalil
akan haramnya memakan daging keledai jinak. Ya, keledai jinak di sini. Adapun keledai liar itu halal. Ya. Kemudian di hadis ke-24, an Umar, an Amr ibn Kharijah, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu qala, khatabana Rasulullah SAW bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Ya. Nah, disebutkan di sini kata Amr bin Kharijah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah kepada kami, ya, kepada kami di Mina, wahwa ala rahilatihi. Beliau sedang berada di atas kendaraan beliau, yaitu hewan tunggangan beliau, ya, yaitu hewan tunggangan beliau itu onta. Walu abuha yasilu ala katifi. Nah, kata Amr bin Kharijah, air liur onta tersebut, karena Rasulullah berkhutbah di atas onta dan Amr bin Kharijah ada di dekat onta tersebut, ontaknya itu air liurnya mengalir. Kalau bahasa kita itu ngeces gitu. Ya. Nah, air liur onta tersebut mengalir, kata Amr bin Kharijah, ala katifi. Mengalir di pundakku. Nah, berarti air liur onta itu tidak najis. Ya, maka disebutkan di dalam syarah fihi dalilun ala anna lubaba ma yu'kalu lahmuhu tahirun. Ya. Maka di sini jadi dalil bahwa ya, air liur hewan yang dagingnya boleh dimakan, ya, dagingnya boleh dimakan, maka air liurnya suci. Ya, air liurnya suci. Nah, bisa dipahami sini, Bu, ya. Maka di sini jadi dalil air liur hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka air liurnya adalah suci, bukan najis. Ya. Air liurnya suci, bukan najis. Kalau air liur dari hewan yang najis, jelas air liurnya najis. Misal air liur anjing, air liur babi. Nah, sekarang ada air liur dari hewan yang hewannya itu suci tapi nggak boleh dimakan. Semisal kucing. Apa hukumnya, Ibu, air liur? Bagi yang merah kucing mungkin dijilat oleh kucing. Ini kucing suci, tapi nggak boleh dimakan. Air liurnya gimana? Ada yang bisa jawab? Hah? Kalau dijilat kucing gimana? Nah, tidak najis. Ya, sebagaimana Abu Qatadah pernah berlalu di hadis kita sebelumnya, ya, mengenai sucinya air suci kucing, di hadis keberapa itu saya lupa, pada dua pertemuan yang lalu kalau nggak salah. Ya. Hadis ke berapa ya? Hadis ke-9 apa? Ya, apa hadis ke-8? Hadis ke-9. Oh iya, hadis ke-9 di situ disebutkan, itu hanya menerangkan tentang ketidaknajisan kucing. Inna halaisat binajas inna mahiyat tawafina. Namun tidak disebutkan ya keterangan air liurnya. Nah, air liurnya itu disebutkan bahwasanya Abu Qatadah pernah menuangkan air wudhu. Kemudian datang seekor kucing meminum dari tempat wudhunya Abu Qatadah. Ya, maka Qatadah langsung memiringkan bejana tempat air tersebut supaya kucing itu bisa minum dan kemudian beliau berwudhu lagi. Maka ditanyalah mengenai hal ini. Ya, maka beliau menjawab bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan innaha laisat binajas. Innaha minat tawafina alaikum. Ya, kucing itu tidak najis. Kucing itu diantara hewan-hewan yang berkeliaran di tengah-tengah kalian. Maka air liur kucing tidak najis. Ya. Bahkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah, ya kata Aisyah, qad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bifadliha. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu dengan bekas air yang di situ ada jilatan kucing. Ya. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis ke-25. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilul mani thumma yakhruju ila shalah fi dzalika thawb wa ana anzuru ila atharil ghusl fihi. Muttafaqun alaih wa li Muslim laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fa yusalli fi. Wa fi lafdin laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bidhufri min thawbi. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci mani. Ya, kemudian beliau keluar untuk sholat dengan pakaian tersebut yang terkena mani yang beliau cuci. Dan saya melihat bekas cucian tersebut di pakaian beliau, kata Aisyah. Kemudian hadis surat Muslim, kata Aisyah, laqad kuntu afruquhu. Aku sendiri yang mengerik min saubi Rasulullah SAW farkan, bekas mani. Karena maninya mengering, kemudian tidak dicuci dan dikerik saja. Ya, sampai Aisyah mengatakan laqad ahukkuhu ya bisan, aku sudah kerik mani tersebut ketika dia sudah kering. Bidufri, dengan kukuku. Min saubihi, dari pakaian Nabi. Maka di sini menunjukkan bahwasanya air mani manusia bukan najis. Ya. Karena kalau air mani manusia najis, kita berasal dari air mani bapak kita, lah berarti kita ini najis dong. Nah, ya, maka air mani manusia bukan najis di situ. Walaupun sudah kering. Berbeda dengan madhi. Ya. Kalau pria ada madhi. Cairan yang keluar dari pria itu, yang normal ya, air seninya, najis. Madhi, najis. Wadi, najis. Dan mani, suci. Ya, dan mani suci. Nah, kalau madhi, kalau air seni jelas. Madhi itu ialah ketika seorang pria syahwatnya memuncak, ya, kemudian keluar cairan sedikit yang kental, maka itu najis. Ya, itu najis. Ya, adapun kalau keluar mani maka tidak najis. Tapi kalau maninya berbarengan dengan madhi, maka najis. Yang najisnya pada madhinya, bukan pada maninya. Ya. Baik. Bisa dipahami sini ya. Namun najisnya najis mukhaffafah. Artinya ketika dia keluar tidak wajib mandi junub. Hanya dibersihkan kemaluannya dan berwudu. Kalau madhi tersebut menempel di celana atau celana dalam, maka wajib dibersihkan. Ya, wajib dibersihkan. Kalau wadi itu apa? Wadi itu najis juga. Dia cairan yang keluar. Kalau madhi kan kalau syahwat. Kalau wadi itu biasa karena kecapean. Keluar berbarengan dengan kencing. Ya. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Oh ya, di sini diterangkan fihi dalilun ala masyru'iyati ghuslil mani. Maka di sini disyariatkan disyariatkannya akan dibersihkannya mani. Wa farquhu yabisan wa hattuhu, dan dikerik dia dalam keadaan kering. Walaupun enggak dicuci. Namun dikerik. Wa an Ibnu Abbas annahu su'ila anil mani, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang mani yusibu sauba, yang mengenai pakaian. Maka Ibnu Abbas menjawab, innama huwa bimanzilatil mikhat. Ya. Mani itu kedudukannya sama seperti ingus, seperti ludah. Gitu. Innama yakfika antamussahu ya bi khirqah.
Cukup engkau usap dengan kain sapu atau yang semisalnya. Ya, dia bukan najis, namun dia kotor begitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan kedudukannya seperti ingus. Gimana sih kalau ingus menempel di pakaian? Dia tidak najis, namun mesti dibersihkan. Nah, sama seperti itu juga dengan mani. Ya. Kemudian kita masuk ke hadis ya, ke-26. Oh ya, sebelum masuk ke situ kita bahas mengenai kalau air mani manusia jelas tidak najis. Nah, bagaimana dengan air mani hewan? Nah, ya, air mani hewan, sperma hewan. Karena bahkan di zaman era kontemporer seperti ini, ya, untuk istilahnya apa itu ya? Inseminasi, inseminasi buatan itu pada ternak itu sudah biasa begitu. Ya, hewan-hewan ternak spermanya diambil untuk kemudian dengan teknologi agar bisa dipindahkan ke hewan betina supaya hewan betinanya bunting. Ya. Nah, apakah mani tersebut najis atau enggak? Nah, di sini berarti nanti kembangan masalahnya spermanya ini boleh diperjualbelikan enggak? Kalau dia tidak najis, boleh diperjualbelikan. Ya. Kalau dia najis berarti selesai, tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Nah, pendapat para ulama, air mani tersebut dari hewan ya tidak najis. Nah, ini dari hewan yang boleh dimakan. Kemudian, namun untuk pada pembahasan jual beli sperma hewan ternak, memang para ulama berselisih ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Namun yang kita bahas di sini adalah najis atau tidaknya. Ya, kita masuk kemudian ke hadis 26. An Abi Samh radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, kata Rasulullah, ya, air kencing dari anak bayi perempuan, kalau terkena kita, maka pakaian yang mengenai kita itu harus dicuci. Dan sedangkan air kencing yang mengenai pakaian kita dari anak kecil laki-laki, anak bayi laki-laki, itu yurassuh, cukup dipercik-percikan saja. Tapi dengan syarat bahwasanya air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang cukup dipercikan saja itu yang masih atau dia full mengkonsumsi ASI ibunya, belum kena makanan yang lain. Kalau sudah kena makanan yang lain, maka ya wajib dicuci sebagaimana terkena kencing bayi perempuan. Ya, disebutkan di sini fihi dalilun 'alal farq baina baulil gulam wa baulil jariyah fil hukmi. Maka hadis ini menjadi dalil keterangan akan perbedaan ya, air kencing bayi laki-laki dan perempuan secara hukum. Wadzalika qabla ayyakula at-ta'ama kama qala Qatadatu ya kama qala Qatadatu rawihi. Ya, namun ini dengan syarat ya. Anak bayi laki-laki yang cukup dipercikan saja air kencingnya kalau mengenai pakaian kita dengan syarat dia belum makan makanan apapun alias dia hanya minum dari air susu ibunya. Udah itu aja. Ya, kalau dia sudah makan atau minum dari selain air susu ibunya, maka hukumnya sama. Kalau dia mengencingi, air kencingnya terkena pakaian kita menjadi ternajisi.
Ya. Kemudian dari Asma binti Abi Bakar, hadis ke-27. Ya, hadis ke-27 disebutkan oleh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawb tahuttuhu thumma taqruduhu bil ma' thumma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Asma binti Abi Bakar, bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian wanita. Kata Nabi, tahuttuhu, engkau kerik saja. Summa tafrudu, kemudian engkau gosok dengan air. Ya, summa tantahuhu, kemudian engkau siram. Summa tusallifi, kemudian engkau boleh sholat mengenakan pakaian tersebut. Ya. Fihi dalilun ala najasati damil haud. Maka dalam hadis ini terdapat keterangan akan kenajisan darah haid. Wa ala wujubi ghuslihi wal mubalaghah fi izalatihi. Dan kewajiban mencuci pakaian yang terkena darah haid dan mesti mubalaghah. Mesti sungguh-sungguh menghilangkannya sampai tidak ada bekasnya. Ya, sampai tidak ada bekasnya. Nah, dalam hadis berikutnya, hadis ke-25 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qalat Khawlah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, fa illam yadhhab ad-dam, wahai Rasulullah, kalau bekas darahnya belum hilang gimana? Qala yakfiki al-ma'u. Cukup engkau siram aja dengan air. Wala yaduruki asaruhu. Bekasnya itu tidak mengapa. Ya, bekasnya tidak mengapa. Namun dianjurkan untuk mubalaghah. Mubalaghah itu betul-betul dibersihkan sehingga tidak tersisa sedikit pun bekas dari haid tersebut yang mengenai pakaian. Ya. Nah, berarti di sini darah haid najis. Ya, darah haid itu adalah najis. Ya. Adapun istihadah, yaitu darah yang keluar di luar masa haid, ya, itu tidak mencegah sholat. Ya, dia memang najis, cukup dibersihkan, tetapi orang wanita yang mengalami istihadah tetap sholat. Ya, misalkan wanita umumnya, kalau ada seorang wanita umumnya haidnya itu 7 hari. Kemudian di hari ke-8, hari ke-9 masih keluar air, namun airnya itu berbeda kepekatannya dengan haidnya. Maka itu dihukumi darah istihadah. Itu tidak mencegah puasa dan sholat. Ya. Nah, di sini disebutkan hadal hadis akhrajahu aidan Ahmad wa Abu Dawud an Abi Hurairah anna Khawlata binta Yasar qalat ya Rasulullah laisa li illa saubun wahid. Nah, ternyata Khawlah yang bertanya kepada Rasulullah SAW tadi menyatakan, wahai Rasulullah, saya nggak punya pakaian kecuali cuma satu anak. Satu saja. Wa ana ahidu fi. Dan saya haid tersebut, darah haidnya mengenai pakaian tadi. Ya. Maka Nabi sabdakan, fa idza taharti fagsili maudi ad-dam summa salifi. Ya, kalau kamu sudah bersuci, bersihkan pakaianmu tadi yang terkena darah, kemudian sholatlah pakai pakaian tersebut. Kata Khawlah lagi, ya, illam yakhruj asaruhu, kalau bekasnya itu belum lepas, ya, kata Nabi, yakfiki bil ma, cukup pakai air aja. Wala yadurruki asaruhu, bekasnya tidak mengapa. Ya. Tapi kita masuk ke babul wudu. Ya. Babul wudu yaitu di hadis ke-29. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in, akhrajahu Malikun wa Ahmadu wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Ya. Disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyatakan
bahwa seandainya tidak memberatkan umatku, maka pasti aku akan telah perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. Bersiwak dengan menggunakan kayu arok namanya, kayu khusus, ya, kayunya yang banyak di daerah Timur Tengah. Dan hukum bersiwak ini mustahab atau sunnah, ya. Sunnah mustahabnya itu bukan hanya di setiap mau wudhu, bahkan dalam berbagai keadaan. Ya, dalam berbagai keadaan. Apakah dia mau sholat bahkan, sudah mau iqomah atau mau mengerjakan sholat, mau membaca Al-Quran, mau masuk rumah, dan baru bangun tidur, mau tidur. Ya, kecuali setelah zawal atau matahari tergelincir pada bulan Ramadan. Nah, ini sebagian ulama Syafi'iyah memakruhkan, tidak mengharamkan. Ya. Nah, bagaimana dengan keadaan zaman sekarang di Indonesia ini yang kita beli siwak susah, atau kita di daerah yang di situ nggak ada yang jual siwak, ya. Apakah kita kehilangan atau terluput dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan siwak ini, atau anjuran untuk berwudu sebelum berwudu dengan bersiwak? Ya, jawabannya ialah kata para ulama boleh digantikan dengan sikat gigi. Ya, boleh digantikan dengan sikat gigi. Berarti hukum sikat gigi sama dengan hukum bersiwak pada pembahasan bulan Ramadan. Ya, boleh bersiwak atau berarti boleh dengan menggunakan sikat gigi. Nah, sebagian ulama Syafi'iyah memakruhkan kalau kita mengikat giginya itu selepas zuhur. Jadi sebelum dari pagi sampai zuhur itu boleh. Walau ini sebagian ulama Syafi'iyah aja. Misalnya Imam Nawawi tidak menyatakan tidak mengapa, tidak makruh. Kalau siwak diganti dengan sikat gigi, oke, nggak masalah. Nah, sekarang bagaimana dengan pasta giginya alias odol? Lagi bulan puasa, boleh nggak Ibu pakai odol? Ya, boleh nggak? Boleh. Para ulama merinci ya. Nah, para ulama merinci. Syekhul Utsaimin merinci mengenai digunakannya odol. Kalau odolnya itu memiliki aroma yang pekat, yang kuat, rasanya itu luar biasa, aroma mintnya itu luar biasa, misalkan mint. Ya. Nah, itu jangan dikonsumsi odol yang seperti itu. Dikonsumsi ketika lagi bulan Ramadan, maksudnya dipakai, ya, itu pada odol-odol yang tidak memiliki bau yang kuat. Gitu kan ada, Pak, ya. Odol-odol yang biasa, merek-merek apalah. Nah, itu boleh. Tapi kalau odol-odol yang dia aromanya kuat, pekat, aroma mintnya kuat banget, itu jangan digunakan. Ya, jangan digunakan. Nah, seperti tadi. Nah, siwak ini mustahab ini. Cuman ya saya sendiri juga jarang menggunakannya ya. Nah, ini padahal ini sunnah. Ya. Sampai-sampai disebutkan ini amru ijabin. Ya. Sampai sunnah yang sangat ditekankan. Ya, dan ini sunnah inda jamahir ulama. Menurut jumhur mayoritas ulama. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Namun ada hadis ini, maka ini jadi dalil ala adami wujubihi. Akan ketidakwajibannya. Ya. Baik. Bahkan ulama menyatakan kalau nggak ada odol, nggak ada siwak, nggak ada sikat gigi, boleh kita pakai apapun, pakai kain baju kita untuk dibersihkan gigi, nah itu diperkenankan. Ya, dan itu sudah masuk ke dalam sunnah tadi, sunnah bersiwak. Nah, kemudian lagi disebutkan dalam hadis ini, waqad warada fi fadlihi ahaditsu katsiratun. Terdapat banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan bersiwak ini. Banyak hadis. Ya, banyak sekali hadisnya. Minha annahu min sunanil mursalin, bahwasanya siwak di antara sunnahnya para rasul.
Ya, sunnahnya para nabi dan rasul. Kemudian wa min khisalil fitrah, dan dia termasuk fitrahnya para nabi. Ya. Kemudian sampai disebutkan wa huwa mutahhirul lil fam wa mardatun lirab dalam hadis. Siwak itu membersihkan mulut, mendatangkan keridhaan Allah. Sampai disebutkan dalam hadis wa fadlus salati allati yustaku laha an ala salati allati la yustaku laha sab'una dha'fan. Salat orang yang sebelum salat pakai siwak dengan orang yang sebelum salat tidak bersiwak itu perbandingannya sampai 70 kali lipat. Ya. Akhrajaha Ahmad wa ghairu. Ini hadis yang tadi yang menerangkan tentang keutamaan orang yang sebelum sholat bersiwak dengan yang tidak bersiwak 70 kali lipat perbedaannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Baik. Namun ada hal-hal yang sangat ditekankan untuk bersiwak, yaitu ketika mau wudhu, ketika mau sholat, ketika mau baca Quran, ketika aroma mulut sudah berubah. Ya, sudah berubah baunya, maka sangat dianjurkan untuk bersiwak. Banyak sekali keutamaannya. Ya, bahkan Rasulullah SAW ketika sakit yang membawa kepada kematian beliau sedang tidur di pangkuan Aisyah, kemudian datanglah Abdurrahman bin Abi Bakar, abang dari Aisyah, ya, yang di kantongnya ada siwak, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Aisyah ya ke arah siwaknya Abdurrahman. Maka Abdurrahman segera memberikan siwak kepada Rasulullah SAW dan mulut Rasulullah SAW disiwaki oleh Aisyah. Sampai Rasul mau wafat aja minta disiwaki pakai kayu siwak. Ya. Nah, itu sangat dianjurkan. Oleh karena itu bagi ya yang memiliki kesempatan memiliki siwak, apakah ke tanah suci dapat siwaknya atau dapat oleh-oleh atau beli di tempat daerah kita, ya. Nah, itu jangan lupa untuk diamalkan sebelum berwudu dan setiap mau sholat. Ya, murah siwak tersebut. Ya, murah, namun keutamaannya sangat banyak. Ya, sangat banyak sekali keutamaannya. Kalau mau wudhu gimana? Sebelum wudhu sebelum mulai wudhu kita bersiwak. Kalau mau sholat gimana? Sebelum kita takbiratul ihram. Ya, misalnya lagi sholat berjamaah, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, sebelum takbiratul ihram kita bersiwak. Ya, bersiwak. Kalau yang dari kayu, nanti beberapa waktu sekali dipotong bagian yang biasa untuk menyikat. Ya, agar bersih. Dan yang paling relevan untuk diamalkan dalam amalan sehari-hari adalah siwak dari kayu. Kalau kita gantikan dengan sikat gigi repot, ya. Kita bawa sikat gigi tiap hari. Ya. Kemudian hadis ke-30. Hadis ke-30 an Humran radhiyallahu taala anhu. Anna Utsman da'a biwadu'in wa ghassala kaffaihi salasa marrat. Ya. Dari disebutkan di sini dari Humran bahwasanya Utsman radhiyallahu taala anhu pernah meminta dibawakan air wudu. Ya, Utsman pernah meminta dibawakan air wudu. Maka beliau membasuh, ya, mencuci kedua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali, salah samarat, summa tamat mada wastan syaqa wastan sara. Ya, kemudian beliau berkumur, menghirup air ke hidung, wastan sara, dan mengeluarkannya. Sebanyak 3 kali juga. Summa qasala wajhahu salasa marrat. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Summa qasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi salasa marrat. Kemudian beliau membasuh tangan beliau sampai ke siku 3 kali. Dimulai yang kanan. Kemudian kiri juga.
Nah, ketika membasuh tangan, walaupun kita di awal sudah mencuci tangan sampai menyela-nyelanya, ketika membasuh tangan itu juga dibasuh semua sampai ya tangan kita itu telapaknya. Dan perhatikan bahwasanya membasuh telapak tangan, kemudian berkumur, memasukkan air ke mulut, ke hidung, itu sunnah. Ya, itu sunnah. Yang wajib ialah yang disebutkan di Al-Quran. Fagsilu wujuhakum. Ya, basuhlah wajah kalian. Ya, kemudian tangan kalian sampai siku, kepala, kemudian kaki. Nah, kemudian Utsman di sini mencontohkan hadis bagaimana keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tata cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sunnah. Ya, summa ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi salasi marat, summa al-yusra, kemudian dicuci tangan yang kiri, dibasuh 3 kali sampai siku. Ya, misal dalik summa qala. Kemudian Utsman mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Rasulullah SAW telah berwudu dengan wudu seperti wuduku yang seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Namun ini hanya sunnah. Ya, artinya ketika pada momen-momen air sedikit atau waktu sholat sudah mau habis, kita cukup sekali-sekali aja berwudunya. Adapun 3 kali yang dicontohkan Utsman, itu yang sunnah ketika lapang. Namun ketika air sedikit, ya, atau orang ngantri banyak, atau karena waktu yang sudah sedikit lagi, kalau kita wudhu lama, semakin tersisa sedikit waktu sholat, maka kita cukup sekali aja. Ya, basuh-basuhnya. Bahkan kalau perlu kita tidak perlu mengamalkan sunnah membasuh kedua tangan atau memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Langsung membasuh wajah. Nah, itu 3 kali semua, kecuali kepala. Karena kalau kepala sunnahnya sekali, bukan 3 kali. Ya, disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, hadis ke-31, ya. Fi sifatil wudu'il ali, fi sifati wudu'i an-nabi, terkait tentang sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali mengatakan wa masaha bi ra'sihi wahidah. Rasul hanya mengusap kepalanya sekali aja. Adapun yang lain baru 3 kali. Tapi kalau ini 3 sekali aja. Ya. Mengusap kepala hanya sekali. Ya. Diusapnya begini. Diambil air kemudian ditumpah, hanya diusap, ambil air sedikit ya, ke belakang sampai ke tengkuk, balik lagi. Ya, balik lagi ke depan. Dari depan ke belakang, balik lagi. Nah, kemudian diusap ke 2 daun telinga dengan kedua tangan kita. Dengan dimasukkan telunjuk ke dalam telinga, jempol, ibu jari mengarah dari bawah ke atas, kemudian diputar balik lagi. Ya, itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Bagaimana dengan hanya mengusap sebagian kepala saja, sebagian rambut saja? Boleh. Ya, boleh. Terutama bagi kalangan wanita yang wudhunya itu di tempat umum, dia boleh hanya memasukkan air sedikit aja ke dalam kepalanya, sedikit aja. Ya, mengenai rambutnya. Bahkan kata para ulama Syafi'iyah, walaupun 1 helai rambut terkena usapan, maka itu sudah cukup, sudah sah. Ya, sudah mengamalkan rukun wudhu. Nah, itu keterangan yang mengenai tadi di hadis ke-32 dari hadis Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhu fi sifatil wudu, terkait tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau, ya. Kemudian fa aqbala yadayhi. Ya, dan beliau membalik fa aqbala biyadayhi wa adbara. Aqbala ke depan dan ke belakang sekali. Ya. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdin
Wa fil lafdin lahuma bada abi muqaddimah ra'si tsumma dhahaba bihima ila qafahu. Beliau mulai dengan bagian kepala beliau yang depan ke belakang sampai bagian kepala beliau yang paling belakang yaitu tengkuk dan balik lagi ke depan lagi. Tapi cukup ya sampai ke hadis 33 di sini. Kita teruskan kajian kita ini dengan soal jawab bagi jamaah hadirin yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya silahkan. Oh. Kemudian dari modal tersebut dijatuhkan akan dibagikan keuntungan 10%. Nah, itu bagaimana ya Pak? Apakah masuk ke dalam riba? Ya. Tapi cukup jelas modalnya itu untuk event. Iya. Ya. Mengenai pembagian modal atau kerjasama mudharabah itu diperkenankan. Yang penting kalau rugi nggak ada ganti rugi dari si pemberi modal. Rugi bareng, untung bareng begitu. Ya, kalau rugi dia tetap minta juga itu berarti utang. Ya, kalau hutang berarti jelas kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Ya, setiap pinjaman yang di situ ada keuntungan dari si peminjam, dari si pemberi pinjaman, maka berarti riba. Ya. Nah, kemudian ketika dia kerjasama bagi hasil itu boleh. Ya, yang penting ketika dia rugi bareng ruginya. Berarti si pemberi modal itu tidak sedang menghutangi. Ya, tidak sedang menghutangi. Nah, ketika bagi hasil dengan persentase yang disepakati, dengan demikian kalau rugi-rugi bareng itu diperkenankan. Gitu. Nah. Bagi hasil. Ternyata keuntungannya itu lebih dari 10%. Sementara yang diberikan kepada peminjam modal itu hanya 10%. Iya. Jadi gimana? Jadi misalnya dengan modal, katakan modalnya 10 juta. Kemudian dari modal 10 juta itu, total keuntungan sebenarnya adalah misalnya 2 juta misalnya. Tapi karena kesepakatan awalnya itu yang dibagikan hanya 10%, artinya hanya 1 juta yang dibagikan. Padahal sebenarnya dari 1 juta itu dan 10 juta itu si pemilik modal yang ya mengenai keuntungan ya, itu harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Kalau 10% ya 10%. Kalau 20% ya 20%. Ya. Dia jangan keluar dari pakem yang sudah disepakati tadi. Kalau 10% ya udah. Mengenai skala mikronya berapa gitu. Ya, atau skala makro besarannya berapa itu tergantung kesepakatan masing-masing begitu. Ya, intinya tadi agar jangan sampai terjatuh ke dalam riba. Tapi perhatikan juga ya, si pelaku usaha yang menjalankan usaha, dia memang tidak mengganti rugi ketika rugi. Namun kalau ruginya kelalaian dia wajib ganti rugi. Paham nggak nih, Ibu?
Misalkan dia jualan apa ya? Jualan air mineral gitu. Ya qadarullah rugi karena sudah dijalani secara normal rugi. Tapi kalau karena kelalaian dia, maka dia wajib mengganti. Oleh karena itu di antara syarat ya bagi orang yang menjalankan usaha dia mesti punya skill. Ya, dia mesti punya skill, punya pengalaman, tapi dia nggak punya modal. Ya, baik. Nah ini yang boleh kita percayai untuk kita berikan modal kepada dia dan kita bekerja sama dengan dia. Ya. Nah, ini disebut mudharabah atau muqaradah. Ya, ini diperkenankan dengan syarat-syaratnya. Yang tadi sudah disebutkan. Nah, pembagian hasilnya juga harus sesuai dengan kesepakatan. Ya. Nah, ada beberapa unsur penting dalam mudharabah ini. Ya. Kalau diistilahkan di fikihnya ada rukunnya. Ada mudharib ya, pemilik modal ya. Ada mudharib si pemilik modal atau bahasa kita sekarang investor. Ada si gotul akad. Ada ucapan serah terima dari si investor ke pelaku usaha. Ini nomor 2, rukunnya mesti ada. Nomor 3, rukunnya roksul mal, mesti ada modal dari si investor. Investor mesti ada uangnya. Yang keempat, nah ini penting, ada al-amal. Ada pekerjaan yang itu mencakup skill dari si pelaku. Nah, kemudian kalau ternyata ada untung, berarti ada rukun yang kelima. Ada namanya ar-ribah, yaitu keuntungan. Ya, ada namanya ar-ribah, keuntungan yang dibagi sesuai. Ya. Sesuai dengan yang telah disepakati maksudnya. Tapi tadi ya catatannya, karena sebagian orang ya misal yang kita menaruh dana di bank konvensional. Ya. Kemudian bank konvensional tersebut mengelola uangnya yang kita tidak ketahui. Ini berarti rukunnya nggak terpenuhi. Karena tadi rukunnya ada al-amal. Amalnya itu apa? Kita nggak tahu amalnya apa. Ternyata mereka berikan modal ke orang lain gitu. Ya. Mereka berikan ke modal ke orang atau mereka berikan pinjaman atau mereka apalah kita nggak tahu. Itu aja syarat rukunnya udah nggak terpenuhi. Ya, rukunnya udah nggak terpenuhi. Maka ketika kita dapat laba dari situ itu tergolong riba. Yang labanya itu disebut bunga kalau kita menaruh ya. Menaruh uang kita di bank konvensional. Ya. Nah, kalau rugi bareng, maka nggak ada ganti rugi. Dengan syarat tidak ada tafrid, tidak ada kelalaian yang bersikap menyepelekan atau ta'addi, melampaui batas dari si pelaku usaha. Maka kalau itu rugi karena kelalaian dia, maka dia wajib mengganti. Dan bukan riba. Ya, ada yang lain? Oh iya, mengenai hal ini ya, mengenai persentase keuntungan itu nggak ada dalam Islam, mesti 50-50, 60-40, nggak ada. Sesuai kesepakatannya. Yang penting jangan sampai 0-100. Ya, si pelaku usaha 0, si peminjam, si pemberi modal 100 atau sebalik, itu nggak boleh. Itu riba. Ya.
Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau sudah tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.